warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyemangat pagi hari ini, dingin biar panas biar semangat, kita sholawatan dulu, sholawat badan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah Habibillah, salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salam. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pringsurat yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu guru ingkang kita semua banggakan, tidak lupa kepada seluruh teman-teman santriwati santriwan dari SD Negeri 1 Pringsurat. Tepuk tangannya mana? Kurang keras, tepuk tangannya mana? Biar semangat ngajinya, biar semangat ngajinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita teruskan ngaji pesantren kilat, marilah kita unjukkan raw syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap syukur, tidak hanya membaca alhamdulillah, tapi bukti wujud syukur adik-adik semua santri-santri di sini adalah walaupun dalam keadaan hujan, dingin atau panas ini, dingin, tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Amin amin Allahumma. Itu bukti bahwasanya kita adalah golongan dari anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan anak-anak yang solih dan solehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan rahmat hidayah, dengan diberikan umur yang panjang, amin Allahumma, semoga kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab Allahumma sholli alaih. Sholli alaih juga boleh, sholat alaih juga boleh. Setiap ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak menjawab. Setiap ada kata apa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak menjawab. Karena apa? Dikatakan orang yang ketika ada namaku dipanggil, namaku ini yang bilang, yang ngomong, yang matur, yang ngendiko adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ketika mendengar namaku kok disebut, kemudian dia tidak menjawab shollu alaih atau sholat alaih atau Allahumma sholli alaih, itu adalah golongan orang yang medit. Apa? Medit, cetil. Nggak tahu cetil? Cetil namanya buntelan itu.
panganannya, medit, pelit. Ya, kalau sudah pelit sama Kanjeng Nabi, bagaimana kita untuk meraih syafaatnya? Naudzubillah min. Di keadaan apapun, ketika mendengar Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, seperti itu ya. Siap ya, didengarkan, ya, didengarkan di keadaan manapun, di tempat manapun. Ya, ketika ngaji, ketika bersolawat, ketika di sekolah pelajaran agama kok ada Nabi Muhammad SAW, langsung jawab sholli alaihi, seperti itu. Ya, ya. Siap, karena ini adalah sebuah ilmu. Ya, sebuah ilmu. Nabi Muhammad SAW tercurahkan, semoga barokahnya terlimpah kepada kita semua, khususnya santri-santri SD Negeri 1 Pringsurat. Semoga kelak tidak hanya kita yang berkumpul di sini, kita menjadi syafaat orang tua kita. Amin Allahumma amin. Jadi besok kalau santri-santri SD Negeri 1 Pringsurat ini kok pertama kali mlebu swarga, amin Allahumma amin Allahumma, besok mesti tanya Pak Malaikat, Pak Malaikat, penjaga swarga siapa? Penjaga surga malaikat Rid. Lapor sama malaikat Ridwan, malaikat Ridwan, mana bapak saya, mana ibu saya, mana saudara-saudara saya. Seperti itu jenengan mangke usul sama malaikat. Terus malaikat karena bapak ibunya kok delalah saja, delalah tidak masuk surga, langsung ada laporan dari penghuni surga, dari SD Negeri 1 Pringsurat, langsung dicarikan, ini bapaknya, ini bayi mana, langsung bapak ibu saudara-saudara kita alhamdulillah ikut berada di surganya Gusti Allah. Amin Allahumma. Pengen masuk surga atau neraka? Pengen masuk surga atau neraka? Amin Allahumma. Salah satunya adalah jenengan wajib berbakti kepada kedua orang. Kalau orang tua kita di rumah, non sewu, siapa? Bapak sama ibu. Kalau orang tua kita di SD, yaitu bu guru, pak guru. Kalau kakak kita di SD, siapa? Tukang kebun, yang tukang bersih-bersih. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh wani-wani, tidak boleh, karena beliau adalah lebih tua daripada kita. Jadi kalau pengen surga, pengen cepat masuk surga, besok sarang-sarang, kita harus hormat, kita harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Faham? Besok tidak ada ceritanya laporan tiba-tiba ada bilang ngucap sama Mas Firman, kan tukang yang bantu-bantu itu Mas Firman kok tidak boleh nyeluin jangkar itu, man tidak boleh, harus Mas Firman atau Pak Firman, seperti itu ya, karena itu salah satu kecil dari sebuah adab. Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali ini tadi sudah membaca sholawat. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlimpah, karena setiap apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Kalau sebuah ibadah fardu saja, contoh sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, yang 5 waktu itu dilipat gandakan, wakilah ada yang mengatakan 70 kali daripada sholat di luar bulan Ramadan. Makanya
Mari kita kaji bersama-sama dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini, mengisi bulan Ramadan ini, karena ini pesantren kilatnya adalah pesantren kilat di mana terletak atau di dalam sudah bulan Ramadan. Jadi untuk bekal menyambut itu sudah bukan bekal menyambut, tapi bekal mengisi bulan Ramadan. Sudah lemes-lemes itu, lemes atau semangat? Pak Ustadz semangat kalau suruh ngaji. Wah, dawe Mbah Yai pulang ngaji. Walaupun tidak punya santri, tidak punya murid, tetap harus ngaji. Sinau, apalagi jenengan sebagai generasi-generasi masih perjalanannya panjang. Jadi jangan sampai lemah, jangan sampai susah, jangan sampai ngelukru. Nggak semangat, mau sekolah kudu belajar, mau pinter kudu belajar, mau pinter ngaji kudu istiqomah. Berdasarkan petunjuk para ulama, para kiai, para orang-orang alim, ada 3 hal ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan yang harus kita siapkan, tidak hanya menyiapkan tapi juga nanti dijalankan. Apa? Dijalankan, diisi. Yang pertama adalah mempersiapkan bekal ilmu, menjalankan ilmunya puasa bagaimana, harus tahu perkara yang membatalkan puasa, perkara yang dapat meningkatkan pahala, seperti sholat taraweh. Sholat taraweh, siapa yang sholat taraweh terus sudah bolong siapa? Sholat tarawehnya sudah bolong siapa? Waduh, baru 4 hari sudah bolong, belum berapa? 3 hari. Sudah bolong berapa? 2 hari. Pokoknya semangat, masih sekitar 25 nih. Insya Allah dari di tanggalan nanti kita manut pemerintah saja. Pemerintah bodoh ikut lebaran, amin Allahumma amin. Sekitar ada 25 hari lagi sholat tarawih yang dapat kita ikuti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Walaupun sholatnya masih tengklak-tengkluk, assalamualaikum, saya gojek, tidak masalah. Sepenting pergilah ke TPQ, pergilah ke masjid, pergilah ke musola untuk menjalankan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu adanya cuman di bulan Ramadan. Ada yang pala tidur, ada yang pala tidur, tidak, alhamdulillah. Agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini ditampi atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baiknya untuk yang kita persiapkan, yang kita sertakan adalah bekal ilmu. Bekal ilmu ini merupakan yang pertama dan yang paling utama. Biar apa? Biar dalam melaksanakan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini kita tidak berjalan, kita tidak melaksanakan, kita tidak beribadah dengan sakar pede. Ada yang puasa tapi saya nakali kancane, ada banyak. Jadi itu tidak menerapkan ilmunya orang berpuasa. Ini loh mas, nakal saya dibully terus, saya dinakali terus. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Kayaknya sudah puasa-puasa tapi dapatnya cuma lapar dan haus.
Koyone kita sudah puasa-puasa dari dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tapi ketika nanti kita di akhirat dum-duman pembagian ganjaran kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang ulama. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang beribadah apa saja, tidak hanya di bulan Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan ini, kemudian dia beribadah tanpa menggunakan maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada orang tersebut mendatangkan yang namanya kebaikan. Paham? Ada orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan puasa dengan baik, alias puasanya itu tidak diberi ilmu. Akhirnya ya seperti itu, puasa tapi saya nakal-nakali kancane. Nggih, puasa tasih membuli-buli temene. Ada Mas Radit? Ada? Pala ngobrol sendiri ya. Orang yang pengen mendapatkan ilmu di dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu syaratnya ada 6. Santri-santri tercinta ini SD Negeri 1 Pring Surat pengen mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat enggak? Pengen enggak? Sampean harus netepi syarat di dalam kitab Ta'alim Muta'alim adalah syaratnya ada 6. Ada berapa? Oh kok ada 6. Yang pertama adalah bahasa Arabnya adalah limpat. Apa? Limpat. Limpat itu memperhatikan keterangan. Memperhatikan keterangan dari guru sampai faham. Yang pertama apa? Yang pertama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat banyak. Apa? Limpat itu apa toh? Limpat itu memperhatikan keterangan dari bapak ibu guru sampai faham. Kalau sudah paham, nanti kita untuk bermanfaat kepada diri kita sendiri baik. Karena apa? Kembali dari apa yang dihentikan Umar bin Abdul Aziz, orang yang beribadah kemudian tidak menggunakan ilmunya, dia akan mendatangkan keburukan daripada mendatangkan kemanfaatan. Makanya kemarin saya tanya yang pertama saya belajarkan beritahu adalah bagaimana wudhu yang benar. Masih ingat toh? Masih, alhamdulillah dijalankan, dilampahi biar menjadi kemanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang-orang yang melihat kita. Amin Allahumma amin. Ibadah di bulan Ramadan akan lebih maksimal, akan lebih tercapai jika kita mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang disunahkan saat bulan puasa. Banyak sekali, yang terutama adalah kalau membaca kiroati bagaimana Pak Ustaz? Karena saya ngajinya belum bisa baca Quran, bacanya lagi tingkatan ikro. Boleh sama saja. Karena apa? Ikro itu juga termasuk nuwun sewu, bagaimana metode untuk pembelajaran agar kita dapat membaca Al-Quran.
Yang sudah Quran banyak enggak? Yang sudah bisa membaca Quran? Membaca Al-Quran sudah banyak? Bisa? Bisa, Alhamdulillah. Mumpung bulan Ramadan, setelah sholat 1 lembar, atau setelah sholat 2 juz. Oh no, ada. Kalau tidak mampu ya minimal untuk setiap sorenya jangan sampai tidak berangkat di TPA atau di TPK atau tempat-tempat pengajian. Walaupun ngaji seperti itu, ngaji 1-2 sedikit-sedikit, tapi itu adalah wujud kemanfaatan ilmu yang kita punya. Terus tidak hanya keikhlasan di dalam kita beribadah, karena tingkatan ikhlas kita itu sudah berangkat. Walaupun di situ kok ngaji ada yang ngantuk, ada yang ngaji ngantuk, ada, alhamdulillah, sebuah kenikmatan, okay? Tapi nanti kalau ngajinya ngantuk, pas dumtuman nopo panganan tidak keduman, ben wong ngajine ngantuk. Nggih, biar tidak ngantuk, tidurnya jangan larut-larut. Buka untuk sahurnya dibuka sing gampang. Nggih, sing gampang. Ada yang tidak sahur. Walaupun tidak sahur tetap harus puasa, karena puasa ini di bulan Ramadan hukumnya wajib. Yang pertama yang harus dipersiapkan untuk mengisi bulan Ramadan itu adalah ilmu yang cukup, karena ilmu ini akan membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, jangan lupa perbanyak tobat. Tobat itu apa? Tobat itu nyuwun ampun, minta maaf kepada Gusti Allah karena kita masih banyak melakukan kesalahan. Yang namanya manusia itu tidak luput, tidak ada yang bersih, mesti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jangan jauh-jauh saja sama temene, mau pinjem pulpen nggak boleh, toko diambil. Ada. Kemudian diumpetkan. Ada. Langsung baca Astagfirullah sing banter. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa zidni. Amin Allahumma.